Dan konon, dua bersaudara ini tewas tenggelam di danau ini, dan Kironggo ini masih menjadi penjaga dari sumber mata air di sini. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, sesuai dengan judul yang udah kalian baca, kali ini aku akan membahas sebuah danau nih, oke, yang airnya tuh jernih banget, dimana kalian itu ya bisa melihat dasar danau itu dari atas. Tapi sekarang ini aku nggak akan bahas keindahannya, oke. Nah, tapi aku akan membahas gimana sih asal usul dari munculnya danau ini sampai pemberian nama dari Danau Ronggojalu. So, kira-kira gimana kisahnya ya? Let's get started. Nah, jadi Danau Ronggojalu ini merupakan sebuah danau yang juga merupakan sumber mata air yang terletak di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk kisah dari terbentuknya danau ini ada dua legenda yang cukup terkenal. Yang pertama yaitu di mana dulu waktu tempat ini masih menjadi hutan belantara gitu ya, belum ada desa, belum ada penduduk, bukan penduduk sih, kayak rumah-rumah penduduk gitu ya. Nah, jadi dulu katanya nih ada dua orang bersaudara yang bernama Kironggo dan juga Kijalu. Nah, pas Kijalu ini lagi memasak nasi nih, oke, tiba-tiba datanglah Kironggo. Dia bilang nih kalau dia haus gitu. Nah, karena dulu itu masih kayak susah juga ya sumber mata air, cari air di mana. Terus akhirnya Kijalu nih ngasih Kironggo ini dua buah lidi. Lidi tau kan ya, yang kayak ranting, pokoknya gitulah ya. Nah, itu dia kasih dua lidi itu, terus dia suruh tancapkan ke tanah. Ya, Kironggo ini ngikut-ngikut aja gitu, disuruh tancapkan, ya udah dia tancapkan ke tanah kan. Yang mana jarak dari kedua lidi ini nggak terlalu jauh. Terus setelah itu dia suruh lagi cabut lagi itu lidi gitu kan. Nah, nurut juga Kironggo ini, dia cabut lidinya. Dan begitu dia cabut, surprisingly muncullah itu air dari lubang dimana lidi itu tadi ditancapkan. Wah, seneng dia nih, lagi haus tiba-tiba muncul air gitu kan. Terus dia minumlah ini air sebanyak-banyaknya sampai akhirnya hausnya ini udah hilang gitu, udah lega tenggorokannya. Terus Kironggo ini bermaksud untuk menutup lubang bekas lidi tadi yang muncul air itu. Pertama dia tutup pakai kerikil, tapi ternyata justru aliran airnya makin deras. Terus dia bingung nih, apalagi nih pakai nutup gitu kan. Akhirnya dia carilah itu batu yang besar, dia timbun, dia pakai tutupin itu lubang. Ternyata masih nggak berhasil juga. Sampai akhirnya ia pun kebingungan kan nih, kehabisan ide gitu, mau tutup pakai apa lagi gitu kan. Akhirnya Kironggo ini pun menutupi lubang itu dengan cara mendudukinya. Dan setelah diduduki pun lubang air ini masih mengeluarkan air yang deras, yang banyak, sampai akhirnya membuat sebuah danau. Dan konon dua bersaudara ini tewas tenggelam di danau ini, dan Kironggo ini masih menjadi penjaga dari sumber mata air di sini. Nah, itu untuk legenda yang pertama, oke. Kalau untuk yang kedua kayak mana? Sebenarnya mirip juga sih. Nah, jadi kalau di kisah yang pertama tuh Kironggo sama Kijalu ini kan dua bersaudara. Nah, kalau di legenda yang kedua, Kironggo sama Kijalu ini diceritakan sebagai sepasang teman yang deket banget, sahabat bisa dibilang ya. Nah, tapi lama-kelamaan persahabatannya ini mulai merenggang. Karena ya apalagi kalau bukan kekuasaan pada zaman dulu. Nah, jadi mereka ini berselisih nih demi memperebutkan kekuasaan. Dan di kisah ini Kironggo digambarkan sebagai seseorang yang tidak taat beribadah, tetapi dia ini kuat. Nah, sedangkan Kijalu, dia digambarkan sebagai sosok yang rajin beribadah, tapi untuk kekuatannya itu agak lemah dari Kironggo. Nah, pas mereka berdua nih lagi berperang nih untuk memperebutkan kekuasaan, muncullah ini seorang Kiai Sakti mendatangi mereka, yang mana sama Kiai Sakti ini menancapkan sebuah lidi ke tanah. Terus Kiai ini ngomong nih, siapa yang bisa mencabut tancapan lidi di tanah ini, maka ialah yang menang dan berhak menjadi penguasa di daerah ini. Yang mana akhirnya mereka cobalah ini bergilir, yang mana ternyata lidi yang ditancapkan itu sangat kuat. Namun akhirnya
Ki Ronggo yang memiliki kekuatan besar itu pun berhasil mencabut lidi ini, yang mana otomatis Ki Ronggo ini menang. Dan begitu lidi ini dicabut, muncullah itu sumber mata air yang deras, sampai akhirnya membentuk sebuah danau di tempat ini, yang mana Ki Ronggo dan Ki Jalu akhirnya tewas tenggelam juga bareng-bareng dia itu di danau ini. Dan ini juga lah yang melatar belakangi dari pemberian nama Danau Ronggo Jalu, yang mana kisah-kisah ini diperkuat dengan adanya dua makam di pinggir danau yang berada tepat di bawah pohon yang rindang. Nah, kalau kayak begini kan orang-orang udah pasti makam siapa lagi nih di sini ada dua, ya otomatis disangkut pautkan dengan kisah-kisah yang beredar, dimana memang konon katanya makamnya itu di situ gitu. Dan masyarakat sekitar sini pun juga mengatakan bahwa makam-makam ini emang sering juga dikunjungi oleh para peziarah, bukan dari kota itu aja, tetapi dari luar kota pun. Tetapi tetap mereka diingatkan untuk selalu hati-hati, karena pernah nih ada kejadian misterius di mana ada orang yang lagi renang-renang nih di pinggir danau, terus dia tuh ngerasa kayak ketarik ke tengah danau. Nah itu ya, balik lagi ya, ini kan tempatnya angker ya. Jadi walaupun nggak di sini aja sih, kayaknya di mana-mana pun juga kita harus tetap menjaga sopan santun gitu ya. Tetap harus hati-hati karena kita hidup berdampingan dengan mereka tuh yang nggak kelihatan. Jadi jangan sampai mereka merasa terusik. Yang mana terutama katanya di bagian timur dari danau ini, katanya di situ emang lebih angker. Dan semakin berkembangnya zaman, nah ini dijadikan sumber mata air juga. Jadi digunakan untuk dikonsumsi airnya, oke. Untuk masyarakat kota Probolinggo dan juga Gili Ketapang. So guys, itu dia sekilas mengenai asal-usul dari Danau Ronggo Jalu yang merupakan salah satu danau angker di Indonesia, tapi memiliki pemandangan yang sangat indah. So guys, gimana pada dari kalian yang tinggal di dekat dari Danau Ronggo Jalu ini? Atau kalian pernah berkunjung ke sana? Atau mungkin ada dari kalian yang udah pernah merasakan hal-hal mistis di tempat ini? Boleh monggo tulis di bawah, aku juga penasaran. Kalau mungkin ada dari kalian yang mungkin mau request mengenai tradisi-tradisi unik yang ada di dunia, misteri, horor, ataupun sejarah-sejarah unik yang enak gitu untuk dibahas, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!